Pak Kunci. Katanya salah kuncinya. Oh iya, posisi akhirnya bukan delta X-nya bukan 0,5 ya, tapi minus 0,5. Kan posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Posisi akhirnya 2, posisi awalnya 2,5. Jadi minus setengah dibagi 0,6. Jadi berapa? 0,83. Minus ya, 0,83. Satuannya apa ini tadi? Kilometer per jam. Kan satuannya jam, T-nya, X-nya kilometernya. Padahal yang ditanya meter per detik. Berarti dijadikan meter per detik. Berarti minus 0,83 kilometer per jam dijadikan meter per detik jadi berapa? 0,230. Ya, berarti 830 dibagi 3.600 minus berapa berarti? 0,2305. Itu. Ya, sekian ya. Ya sudah, itu berarti. Itu enggak? Atau saya salah? Kecepatan rata-rata definisinya gimana sih? Saya jadi lupa. Jangan saya salah. Perubahan jarak per perubahan waktu nggak Pak? Kan ada kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, ada kelajuan rata-rata. Rumusnya seperti semua, cuman gimana maksudnya? Kalau di sini kok salah ya saya? Kecepatan rata-rata. Kalau kecepatannya lebih dari 1, ya dihitung jarak total dibagi waktu total sih kalau di sini. Benar nggak itu? Yang vektor kecepatan apa kelajuan sih? Kecepatan vektor ya. Kalau yang ditanya kecepatan berarti gini. Ya kalau ini bedanya gini Pak. Kalau kecepatan rata-rata itu perubahan posisi. Kalau kelajuan rata-rata itu total jarak. Ya, jadi kalau kecepatan rata-rata cuma posisi akhir awalnya aja ini yang diperhitungkan. Kalau yang ditanya kelajuan rata-rata, kalian ngitungnya per part ya. Jadi kelajuan rata-ratanya, kalian perlu cari jarak total, bukan delta X tapi delta S. Jarak total dibagi waktu totalnya. Jarak totalnya berapa? Berarti kecepatan di B, kecepatan di part B dikalikan T di situ, T1 ya, dari 0,8 sampai 1, ditambah kecepatan di C dikalikan T2, dibagi T1 tambah T2. Bawahnya sama sih ini, 0,6 jam. Cuman yang di atas ini saya harus giniin dulu. Jarak yang ditempuh beneran yang dicari gitu ya, untuk nyari kelajuan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata, tinggal posisi akhir kurangi posisi awal aja. Ini harusnya nanti gede yang mana ya? Gede yang kelajuan rata-rata karena ini arahnya balik arah. Kalau kelajuan rata-rata pasti positif ya. Nggak peduli arah soalnya. Kalau kecepatan rata-rata jadi minus. Oke, sudah. Sekarang yang C, buatlah grafik kecepatan sesaat fungsi dari waktu. Jadi kalau saya gambar kecepatan sebagai fungsi waktu seperti apa gitu ya. Dari T-nya dari 0 sampai 1,6. 1,6, maka V-nya gimana? V-nya. Ini saya harus ngitung VA, VB, VC berapa ya. Yang jelas VD-nya 0 ya. VA-nya berapa? VA-nya itu konstan ya, sebesar dia berubah dari 0 ke 2,5, berarti 2,5. 2,5 dibagi 0,8. Berapa tuh? 2,5 dibagi 3,125. 3,125 ya. 3,125. Ini kalian pakai kalkulator ya, biar cepat. PB-nya berapa? PB-nya berarti dia pindah dari 2,5 ke
1 ya. Berarti 1 dikurangi 2,5, posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi 0,2 kan? 0,2 benar. Berarti minus PB-nya tadi balik arah kan ya? 7,5. Kita 7,5. 1 kurangi 2,5 minus 1 bagi 0,2. Minus 7,5. Minus 7,5 ya. Iya. Dia balik arah. Yang VC-nya ya naik ya, gradiennya positif ini, miringnya kayak gitu. Berarti posisi akhirnya berapa? 2. 2 dikurangi 1,75 dibagi 0,4. Berapa tuh? 0,625. 0,625. Kalian ngomongnya bareng, romantis sekali. PD-nya kan dia konstan ya, X-nya 2 tetap 2 selama 0,2. Jadi 2 dikurangi 2, 0 gitu kan. 2 dikurangi 2, posisinya 2, posisi awalnya 2, dibagi 0,2. Ya 0 ya. Jadi kalau saya gambar di sini, kecepatannya konstan ya, VA berarti selama 0,8, ini dia positif ya, 3,125, habis itu tiba-tiba balik arah, ini garis putus-putus ya, minus 7,5, set gitu ya, minus 7,5, ini 3,125, ini gambarnya sesuai skalanya nggak benar ya, dimaklumi saja, ini 0,1, 0, tapi itu tiba-tiba berubah jadi 0,625, set, habis itu jadi ini 1,4 jadi 0. Jadi gambarnya gitu. Ini 3,125 gini, lalu segini. Udah gitu. Jawaban C kayak gitu, suruh gambar grafik. Kalau udah ada percepatan ya dia kecepatannya nggak lurus horizontal gini tapi miring ya. Kalau dipercepat berarti naik miringnya, kalau diperlambat kecepatannya turun ya miring ke bawah. Kalau ini disuruh gambar percepatan gimana? Tolong gambar percepatan dari grafik kecepatan ini. 0 terus. 0 semua. Oke, sudah. Sekarang lanjut soal yang 2. Ada pertanyaan dulu? Nah, ada pertanyaan tidak? Bikin screenshot yang tadi loh Pak, screenshot. Oh. Oke. Yang mana nih? Ini. Sekarang soal nomor 2 ya. Nah. Oke, coba lihat soal ini ya. Bisa terlihat? Baca nggak? Siapa? Baca. Diketahui sebuah bola ditendang dengan sudut theta terhadap arah horizontal. Baca apa nih?
dan memiliki lintasan yang ditunjukkan seperti pada gambar di bawah. Bola mendarat di atas tiang gawang. Oke, itu ada tiang gawang ya, maksudnya kotak ini. Tingginya 2,5 ya, tinggi gawangnya. Jika diketahui kecepatan bola saat menyentuh tiang gawang, PT sama dengan 15, dan sudut alfa 45, alfa yang mana? Alfa pas kena tiang ya. VT itu mana VA? Saya kena gawang ya. Maka hitung kecepatan awal benda, sudut theta pas tendangan di awal ya. Waktu yang dibutuhkan benda sampai ketinggian H, ketinggian maksimum kayaknya ya. Lalu nilai H. Oke, coba kerjain, bisa nggak? Saya kasih waktu semenit. Kecepatan awal. Sudah selesai?
Sudah? Halo? Mau dibahas? Bahas, Pak. Oke, ini mengenai gerak parabola ya. Ingat gerak parabola itu gabungan dua gerak ya, gerak di arah X-nya GLB dengan gerak di arah Y-nya GLBB. Biasanya kalau saya ya diuraikan itu dari di arah X. Ini mengalami GLB di arah Y mengalami GLBB. Maka kalau di arah X berlaku rumus-rumus GLB ya. Jadi arah X-nya 0 gitu kan. Lalu V arah X-nya sama dengan konstan ya. Dengan X-nya berarti apa? X0 ditambah V 0X kali delta T gitu. Kalau di Y berarti AY-nya sama dengan, oke, kita anggap ke atas itu Y positif ya, ke kanan X positif. Berarti AY-nya sama dengan minus 10 misalnya. Kelas kita nggak gini tuh, minus 10 aja. Berarti VY-nya sama dengan GLBB, berarti V0Y ditambah AYT, sedangkan Y-nya sama dengan Y0 ditambah V0Y YT ditambah setengah AY kuadrat. Udah kayak gini aja. Gerak parabola itu cuma persamaannya aja kamu tulis. Lalu sekarang, nah ini kan Vx Vy-nya kalian V0x V0y-nya perlu kalian uraikan ya dari vektor ya. Jadi V0-nya ini bisa diuraikan jadi V0x gitu kan, yaitu V0 kalikan cos theta, Vy-nya, V0y-nya sama dengan V0 sin theta. Ya. Yang ditanya apa sekarang? Kecepatan awal benda. Oke. Yang diketahui tapi di akhirnya ya, di akhirnya ketika nabrak gawang VT gitu ya itu 15. VT 15. Oke. Alfanya 45. Jadi VT saya bisa uraikan juga jadi VT arah X dan VT arah Y. Nah, VT-nya bentar ini berarti VT cos theta dan VY sin theta. Nah, alfanya 45 ya, berarti ini apa? VTX-nya sama dengan VT berapa tadi? 15 dikalikan cos 45. Nah, sudutnya ini karena sudut itu apa namanya? Berputar dari X positif ke arah Y gitu ya. Jadi alfa ini 45 ini sebetulnya harusnya minus 45. Gitu ya. Tapi ini cos akan sama. Yang beda nanti Y-nya. VTY-nya ini kalian harus hati-hati. Kan nanti kalian akan hitung 15 kali sin ya. Sin 45 gitu kan. Ini nantinya ketemunya positif kan ya. Ya kan? Padahal VT-nya kan arah ke bawah kan. Gitu. Jadi kalau mau oke lah pakai sin 45 oke. Tapi kalian harus ingat bahwa itu ke bawah. Jadi harus kalian negatifin. Atau enggak kalau pakai definisi sudutnya yaitu berputar dari X ke Y, ini sebetulnya harusnya minus 45. Jadi nanti otomatis ketemu minus yang ini VT ini. Nanti arahnya kayak gitu, alfanya muter ke bawah. Jadi 15 kali cos 45, 10,6. Pak, ya. Bisa diulangi Pak, kenapa itu jadi minus itu? Yang mana sudutnya? Iya Pak. By definition. Sudut itu muternya kalau misalnya ada X ini Y, sudut itu ukurnya dari arah X positif ke sana arahnya, ke arah Y positif. Arah theta itu seperti itu. Kalau ini kan benar ya, ini theta gitu kan positif. Kalau ini alfa, ini kan ke sini, ke bawah kan. Sudutnya di bawah X positif. 45-nya itu segitu.
Jadi 45-nya itu negatif 45, bukan positif 45. Kalau positif 45 harusnya ke sana VT-nya, arahnya ke sana VT-nya. Tapi kan enggak, VT-nya kan mau ke bawah. Jadi minus 45 harus. Atau enggak kalau mau positif ya harusnya bukan alfanya 45, tapi alfanya 270 tambah 45 berapa? 315. Tapi kan di situ dikasih gambar ya, alfanya gambarnya di situ ya benar, soalnya benar. Karena dia sudah melengkapi dengan gambar. Dia memang menyebutkan sudut yang itu 45. Mampus. Mampus kenapa? Jadi kalau mau positif ya oke nggak apa-apa, tapi kan kalian harus tahu itu arahnya ke bawah ya VTY-nya. Artinya dia negatif karena Y-nya kamu ambil ke atas itu positif kan. Jadi 15 dikali sin 45. 10,6 juga sama kan, tapi kan dia arahnya ke bawah, jadi ini minus 10,6 gitu. Kalau kamu pakai 45 langsung kan ketemu positif ya, padahal dia ke bawah kan, jadi nggak sesuai. Kalau 15 kali sin minus 45 jadinya minus 10,6, jadi sesuai. Oke, ini hati-hati ya. Kalian harus lihat gambar juga ketika kalian mendefinisikan sudut. Maka hitung kecepatan awal benda. Kecepatan awal benda. Kita tahu V akhir ya. Oke, berarti kalau misalnya VTX-nya adalah 10,6, padahal di arah X dia mengalami GLB, maka V0X-nya berapa? V0X-nya kan akan sama. Jadi V0X-nya kita sudah tahu yaitu 10,6. Sedangkan yang VTY-nya itu kan berarti V0Y ditambah AYT. VTY-nya kita tahu berapa? Min 10,6. V0Y-nya kita nggak tahu ya. Ini minus 10, karena A-nya minus 10, dikalikan T. Nah, T-nya kita nggak tahu. Berarti kita harus nyari tahu dulu kalau mau pakai kayak gitu. T-nya dari mana? Yang diketahui yang lain adalah dia di tinggi 2,5 ya. Jadi YT-nya sama dengan Y0, Y0-nya itu 0, ditambah V0Y-nya kita nggak tahu. Pakai rumus yang satunya mungkin bisa ya. Jadi di GLBB ada rumus satunya kan. Kalau misalnya Y yang GLBB berarti rumusnya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2A kali delta Y gitu kan. Y kurang Y. Oke. Kalau mau pakai ini, kayaknya bisa nih kalau pakai ini. Jangan pakai ini. Karena butuh T. Kalau ini nggak perlu T. PY-nya sama dengan minus 10,6 kuadrat. V0Y-nya kita yang mau cari, ditambah 2 kali minus 10 dikali Y-nya adalah 2,5, Y0-nya 0. Coba cari. Jadi V0Y kuadrat sama dengan 112,36 dikumpul tambah 20 kali 2,5 50 ya. Jadi V0Y-nya kuadrat sama dengan ini kan minus 10 jadi plus kan, jangan pindah ke kiri. Jadi berapa? 162,36. Nah, maka V0Y-nya sama dengan di akar kan, jangan lupa. 12,74. Oke. Jadi ketemu V0Y dan V0X gitu kan. V0X-nya 10,6, V0Y-nya 12,74. Berarti V0-nya sama dengan akar dari V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat kan. Akar dari 10,6 kuadrat ditambah 12,74 kuadrat. Berapa tuh?
Jangan lupa bawa kalkulator ya, pas UTS. Temunya 16,573, benar? Tulisan saya membesar-besar. Bener nggak? Ada yang hitung pakai kalkulator? Bentar, Pak. 16,573 kan? Ya benar ya. Betul, Pak. Ini kuncinya salah lagi. Kenapa ini salah? S-nya itu. Oke lah. Kalian sebetulnya kalau ditanya V awal, V akhir, jadi cuma V gitu ya. V atau posisi, sebetulnya bisa pakai energi ya. Walaupun ini sebetulnya konteksnya disuruh pakai parabola, tapi pakai GLB ya. Tapi sebenarnya pakai energi bisa. Ingat bahwa energi itu tidak bergantung pada jalur atau apa namanya trajektori dari partikelnya gitu ya. Yang penting posisi awal dan posisi akhir. Jadi di awal ketinggiannya 0 berarti mgh0 ditambah setengah mv 0 kuadrat sama dengan mght ditambah setengah mvt kuadrat gitu ya. Ketika di awal 0 tambah setengah mv0 kuadrat sama dengan ketika di akhir ketinggiannya 2,5 ya. Jadi M dikalikan G kali 2,5 ditambah setengah M, VT-nya 15 kuadrat. Ini sama-sama M di sisi kanan kiri bisa dicoret. Jadi tinggal V0 kuadrat sama dengan 5G ditambah 15 kuadrat. V0 kuadrat sama dengan 50 ditambah 225. Benar ya? Berapa tuh? 50 tambah 225, 275 ya. 275. Berarti V0-nya akar dari 275 ya. Ya, 16,583. Ya, mirip. Itu kan? Sama ya? Mirip-mirip. Karena ini tadi kan saya potong ini 10,6 ini kan masih ada koma-koma di belakangnya sebetulnya. Yang benar yang ini harusnya. Ini karena tadi pas hitung ini saya potong 10,6 sekian-sekiannya saya potong. Tapi kira-kira harusnya 16,6 gitu lah ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau saya disuruh jawab gini, pakai yang mana Pak? Misalnya pakai yang GLB gini, yang panjang gini, atau pakai energi? Ya terserah kalian. Kalau misalnya di soal tidak ada instruksi memakai yang mana, sebetulnya bebas. Tapi ya kadang-kadang ada yang lagi linglung gitu ya. Wah ini kok caranya beda, disalahin, bisa jadi. Tapi kalau dosennya atau yang ngoreksi benar gitu ya, harusnya dibenerin. Mau pakai cara yang manapun. Itu oke, kalau V atau posisi awal posisi akhir kita bisa pakai energi. Tapi kalau misalnya theta gitu ya, nyari sudutnya, nyari waktu itu nggak bisa pakai energi. Harus pakai GLB. Jadi yang B untuk menjawab B nggak bisa pakai energi. Nggak akan bisa. Karena kita nggak tahu Vx-nya berapa, V-nya berapa. Gitu kan. Tapi dengan cara GLB kita tahu Vx, V berapa. Jadi untuk yang B jelas nggak bisa pakai energi. Oke, untuk nyari theta berarti tinggal membandingkan ya. Jadi misalnya tangan theta, itu berarti tinggal tangan itu kan depan bagi samping. Berarti V0Y dibagi V. 0Y dibagi V0 arah X. V0Y-nya berapa tadi? 12,74. Dibagi V0X-nya 10,6. Ya. Jadi tangan theta sama dengan berapa? Aduh, masih. Baru nomor 2. Ya, gitu. Ini 1,2 sekian, maka tetanya shift an, anti tangan dari 1,22. 50-an derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung nggak? Yang C, waktu yang dibutuhkan benda sampai di ketinggian H. Waktu yang dibutuhkan sampai ketinggian H. H-nya berapa ini?
tahu ya. Ya memang dari waktu dulu. H itu adalah ketinggian maksimum. Jadi H ini maksudnya ketinggian, harus ditulis dulu ya, ketinggian maksimum kayaknya maksud soalnya. Maka ketika ketinggian maksimum, apa yang berlaku di situ? Ada sesuatu, fisikanya itu ada di situ. Kalau yang lain kan matematikanya, hitung-hitungan itu. Cuman di sini untuk menjawab ini kita butuh nalar fisikanya ya di alamnya. Ketika H tercapai, maka apa? VY-nya sama dengan 0 kan? Kecepatan di arah Y-nya nggak ada. Dia cuma punya arah kecepatan X-nya saja. VY-nya 0. Kayak kita ngelempar batu ke atas, jadi kecepatannya 0 itu ketika ketinggian maksimum. Jadi ini tercapai ketinggian maksimum tercapai ketika VY-nya sama dengan 0, padahal VY itu rumusnya V0Y ditambah AT. Jadi ini 0 sama dengan 12,74 dikurangi 10 maka T-nya sama dengan 1,274 detik gitu. Sudah. Nilai H. H-nya berarti ya tinggal masukin ke rumus Y kan. Y sama dengan Y0 ditambah V0YT ditambah setengah AYT kuadrat. Juga AYT. Nah, Y-nya berapa? H-nya berapa ya? Ini H tercapai ketika T-nya segitu kan. Y0-nya 0, V0Y-nya 12,74 dikalikan 1,274 ditambah setengah dikali A-nya minus 10 dikali 1,274 kuadrat. Jadi hanya 12,74 dikali 1,274 sama dengan dikurangi 5 kali 1,274 kuadrat. 8,11538. Ini karena banyak pemotongan mungkin yang belakangnya salah. Meter. Oke. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Besok bisa nggak kalau ada soal gini? Lihat kondisi dulu, Pak. Lihat kondisi dulu. Aduh. Sudah? Kalau sudah kita skip. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Sudah clear? 3, 2, 1. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana tadi kamu soal? Sudah sore, suara saya makin ngelantur. Ngantuk. Dari pagi ngomong, dari jam 7 saya kuliah. 7 kuliah, setengah 10 rapat, Jumatan, tutor 1, tutor 2. Semangat, Pak. Ada hidup memang berat. Semangat, Pak. Itulah hidup. Iya, Pak. Oke, nomor 3. Kelihatan soalnya? Sekarang ke dinamika ya. Bukan dinamika. Ya, dinamika. Gaya. Kalau A dan B terletak pada permukaan bidang miring licin, wah licin gampang lah. Dan didorong oleh gaya F sebesar 480 Newton. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Gambarkan diagram bebas gaya untuk masing-masing benda. Bendanya yang mana maksudnya? A sama B kayaknya. Bidang miringnya enggak kan? Bisa jadi kan ini bidang miring ini terletak di lantai yang licin gitu kan. Bidang miringnya juga bergerak bisa jadi. Kalau kayak gitu lebih susah. Tapi kita anggap ini bidang miringnya fix ya. Di lantainya. Oke. Yang B, tentukan percepatan gerak kedua balok. Yang C, tentukan besar gaya kontak antara balok A dan B. Gaya kontak itu ya semacam gaya normal gitu ya. Semacam gaya gesek, statis. Gaya normal, gaya kontak, tegangan tali. Mirip-mirip lah. Gaya fiktif gitu ya. Untuk menjelaskan gerak. Biar mudah.
menganalisanya. Oke, bisa dikerjain? Sudah selesai? Diagram bebas paham maksudnya kan ya? Atau belum diajarin? Diagram bebas itu ya maksudnya kamu pisahin ya, A sendiri gitu kan, B sendiri. Gaya-gaya yang bekerja di A kayak gimana, B kayak gimana. Kalau ada benda lain ya, misalnya ada katrol gitu kan, ada C ya kan, berarti bikin C gitu kan, kayaknya gimana. Coba, berarti gimana? Diagram bebas gaya. Ini untuk soal esai ya, Pak? Iya, soal esai. Kenapa gitu? Enggak, soalnya ada gambarkan-gambarkan kan. Iya. Kalau UTS-nya nanti pilihan ganda kan? Masa pilihan ganda? PG 8 esai 2, Pak. Oh gitu. PG 8 esai 2. L Malasan. L titik mal. Lutfi mal. Pak Hakim. Sorry ya. Suara saya masuk. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan lagi. Udah selesai belum? Yang nomor A dulu dah. Sudah, Pak. Ya. Yang A. Oke, berarti gimana yang A? Kamu gambar miring apa enggak gini? Ikutin aja ya, gambar miring. Aku gambar miring aja. Biar nggak pusing. Oke, kita gambar si A gitu kan. Untuk si A ini ada gaya apa saja yang bekerja? Pertama ada gaya F-nya ya, F 480. Terus ada gaya apa lagi? Gaya berat bukan? Udah kayak berat. Terus gaya apa lagi? Gaya normal. Normal Berat. B terhadap A. Nah, beratnya ini juga bisa diuraikan ya. Jadi berat sana, berat sana. Ini bukan jadi 3 gaya ya. Gaya W-nya saya uraikan. Jadi ketika saya sudah pecah jadi merah dan biru ya, yang merah dan hijau, birunya hilang ya. Jangan terus bayangin jadi 3 gitu. Lalu ada gaya kontak dari atasnya ya. F kontak. Lalu ada gaya normal. Udah gitu. Kalau ditanya yang hijau apa? Yang hijau kalau misalnya theta, berarti tetanya sama dengan yang di sini, berarti ini MG cos theta atau W cos theta. Merah adalah W sin theta. W sin theta. Sekarang yang kedua, yang B, ini yang A. Sekarang yang kalau yang B sama mirip ya. Jadi ada berat, ini WB ya, ini WA. Lalu di sini ada gaya kontak ya, yang membuat dia bergerak nanti sih kayak kontak. Caranya sama dengan yang di A ini ya, kayak kontak. Karena dari aksi reaksi. F kontak, lalu ada apa lagi? Ada gaya normal ya. NP. Sudah. Ya kalau mau diuraikan lagi bisa. Jadi dia WB apa namanya?
cos theta, lalu ada WA sin theta. Harusnya kotak ini. Fokus, kok fokus. Fokus ikut. Lalu tentukan percepatan gerak kedua balok. Jadi ketika didorong pakai F480 ini, ceritanya kayaknya ini gerak naik ya, karena licin, nggak ada gaya gesek. Beneran naik nggak ini? Kayaknya beneran naik. Jangan-jangan kalah. Kalah F-nya jadi kalah turun. Kamu ngasih dorongan 480 Newton ternyata kurang ya. Ternyata kalah sama WA sin theta dan WB sin theta. Jadi, enggak juga sih Pak. Kenapa? Kan nggak tahu, kita belum dihitung. Atau kamu udah hitung? Ya kalau udah hitung enggak. Udah. Karena kita nggak tahu gerakannya kemana ya, cuma dari F ini saja. Ya, kita baru tahu. Oke, kita definisikan positif kemana dulu? X positif. Ke atas. Ke atas atau ke bawah? Miring ke atas mana? Ini positif ini. Oke. Kalau mau miring ke bawah yang positif juga fine. Kalau ke atas positif berarti F-nya positif ya. Jadi F arah X-nya ini untuk benda A ya. Di F. Benda A. Sigma Fx-nya sama dengan MA dikalikan A. AA. Hanya sama tapi A sama B ya. Karena mereka nyambung kontak. Kalau ada delay-nya lucu sih. Fx sama dengan M kali A, berarti gaya di arah X apa saja? Ada F, yang arahnya ke atas, ke positif. Lalu ada minus W sin theta, ini WA ya. Dan ada minus F kontak, benar ya? Sama dengan MA kali A. Lalu di arah Y ada sigma F. Untuk benda A ya, di arah Y ada MA arah Y. Nah, arah Y tentu ini 0 semua ya, nanti jadi ini sama dengan 0, nggak ada percepatan arah Y-nya. Sigma arah Y-nya ada N, positifnya N, WA cos theta-nya jadi negatif. Oke, selesai. Sekarang yang benda B. Benda B yang terjadi untuk arah X-nya, B kali A. Hanya sama. Berarti ini apa? F kontak ya. F kontak dikurangi WB sin theta. WB sin theta. WB sin theta Sama dengan MB dikalikan A. Gitu. Nah ini nanti sama ya dengan A si benda 1, lalu F kontaknya juga sama. Arah aja gitu. Lalu apa? Yang Y-nya, di arah Y-nya, ini 0 ya, jadi N min MB, WB cos theta sama dengan udah. Ini gaya-gayanya kayak gini. Sekarang disuruh nyari percepatan. Karena nggak ada gaya gesek, yang arah Y sebetulnya nggak ngaruh ya. Kalau ada gaya gesek, nanti kan gaya gesek perlu normal ya, normal A, normal B-nya ini perlu. Tapi sekarang kita nggak peduli, karena nggak ada gaya geseknya. Oke, sekarang berarti caranya gimana nih? Kontaknya saya substitusi aja ya. Jadi F minus WA sin theta dikurangi F kontak, padahal F kontak sama dengan apa kalau di sini? Kalau saya cari F kontaknya sama dengan WA ditambah WB sin theta. Benar ya? Jadi dikurangi kontak dalam kurung itu ya, MBA ditambah WB sin theta sama dengan MA kali A kecil percepatan. Oke. Berarti sekarang saya bisa satukan si A-nya.
WA sin theta dikurangi WB sin theta sama dengan MA A ditambah MB A sama dengan F dikurangi WA sin theta dikurangi WB sin theta dibagi A tambah MB. udah gitu. Sebetulnya nggak perlu bikin panjang gini, kita langsung bisa bayangin ya, gampang karena ini nggak ada calculus. Ya, intinya F sana yang melawan F adalah W sin theta, WA sin theta, dan WB sin theta. Maka akan jadi Kalau kecepatan. itu Pak, untuk yang A saya nggak pakai dua gambar gitu nggak apa-apa ya Pak? Langsung maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa sih menurut saya ya. Nggak tahu menurut yang ngoreksi. Asal bener ya nggak apa-apa menurut saya. Ntar A-nya dapat itu 1,983. Coba kita 480 kurangi WA-nya berapa sih? 400 sin 37 kurang 200 sin 37 itu berapa sih biasanya? 35. 0,6 ya? 0,6. Ya, 0,6. Tapi kalau saya sih pakai kalkulator langsung dapat. Empat ratus kali 0,6 240. ketemunya 2 ya? Kalau misalnya pakai 0,6. Iya Pak. Oke. Saya saya tadi langsung itu 400 kali sin 37. Sinnya pakai kalkulator gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi dapatnya 1,983. Biasanya kalau di ujian kita nggak boleh pakai kalkulator, nggak diperkenankan pakai kalkulator ya. Sudut-sudutnya biasanya sudut-sudut khusus seperti ini, 37. Yang harusnya kita hafal angka-angka seperti ini. Oke, ini soal nomor 3. Ada pertanyaan dulu? Yang C belum ya? Tentukan besar gaya kontak. Nah ini gimana caranya? Ya masukin ke salah satu aja. Oh yang B apa yang A? Terserah. Yang Kontak sama dengan, ini kan dari sama dengan 20 dikalikan 2 ditambah, MB-nya kan 20. Ditambah WB sin theta. WB sin theta berarti 120 dikalikan sin 37 tadi. Jadi 40 ditambah sin 37 tadi 0,6 ya. 120 Jadi 160 Newton. Udah, selesai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang nomor 4. Pak Indra mau menjawab? Pak Indra udah masuk tadi kayaknya. Pak Indra mau melanjutkan? Iya, ini gimana Pak? Apakah ya? sudah mengerjakan atau? Yang nomor 4? Iya. Belum harusnya. Oh belum. Apa disuruh mengerjakan dulu atau? Ya boleh. Boleh. Saya cut dulu. Boleh. Nomor 4, biar mikir dulu lah. Jangan. Bentar Pak, screenshot dulu. Betul. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang nomor 4. Nah, gampang nih harusnya. Ya, silakan dicoba kerjakan dulu ya. Ya. Mungkin berapa Pak? 1 menit. 1 menit. 1 menit lah. Iya, silakan dikerjakan 1 dulu. menit ya. 1 menit Pak. Ya udah 5 menit ya. Silakan dikerjakan. 1 menit Pak. Ya, silakan dikerjakan.
Soalnya ternyata beda sama yang kasih ke saya ini. Cuma beda angka saja ternyata. Tapi sama ini. Ya, ini soal dari mana Pak tadi? Ini soal dari mereka, soal UTS katanya. UTS tahun lalu. Oh gitu. Sama persis gambarnya, hanya beda angkanya saja. Ya, sama persis ini. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Yang lain? Dikit lagi. Ya, setengah. Gimana Pak Ridho? Ya, terserah sih. Mau dibahas langsung. Ini sampai jam berapa harusnya? Kurang satu soal lagi ya, atau ada berapa soal lagi Pak? Di soal UTS-nya, habis ini satu soal lagi. Jadi sampai selesai aja lah ya. Oh, iya. Belum. Ya kalian kalau belum sholat asar dulu ya. Udah jam 5. Tadi harusnya jam 3 sholat. Harusnya sampai jam berapa sih kalau putar tuh 1 jam 40 menit ya? Iya Pak, harusnya 1:40. 1 jam 40 menit. Jam 40, kalau dari setengah 4 berarti sampai jam 5 lebih 10 sih. Iya. Gimana, udah selesai mau dibahas? Pak Indra mau bahas kayaknya ini. Baru, Pak Indra yang bahas. kayaknya sudah bisa semua ini Pak. Oke, yang sudah jawabannya berapa? Tadi siapa yang sudah? Alexander ini ya? Apa, Pak? Jawabannya? Iya, berapa? 9,9. Berapa? Berapa? 9,5. Suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. 2,75. Enggak, 10,9545.
Oke, yang lain? Yang lain berapa? G-nya pakai berapa nih G-nya? Oh ya, Saya pakai 10. Oke, 10. 10. Ayo, yang lain bisa? Berapa ketemunya yang lain? Ini dari semua soal tadi ini yang paling gampang kayaknya. Paling gampang ngitungnya, tapi mungkin konsepnya yang paling susah bayangin. Berapa yang lain? Ada yang ketemu nggak? Ada yang berbeda hasilnya? Kayaknya udah benar semua ya Pak. Sepertinya sudah, ya. Caranya pakai apa? Ya, ada yang tahu? Bakalan energi kinetik, Pak. Bakalan energi mekanik ya. Yang lain gimana nih yang diem-diem ini? Pada ngerjain nggak ini? Ada Pak. Berapa? Zikri ya? Hasilnya sama atau berbeda? Kalau yang itu Bu, yang sedikit. delta F-nya tuh Bentar belum selesai sih Pak. Saya mikirin konsep. Oh iya. Ya, jadi ini apa namanya? Ya, silakan yang mau bicara tadi siapa? Oh enggak ada, nggak jadi. Oke. Ya, jadi ini kan di soal yang dijelaskan ya, kalau sebuah benda ini jatuh kemudian melewati bidang permukaan lengkung yang licin gitu ya di sini, berarti di bidang licin ya sama saja dengan gerak jatuh bebas gitu ya di sini. Jadi kita bisa menjadinya dengan hukum kegagalan Energi mekanik. mekanik seperti itu. Jadi yang satu sama dengan yang dua atau ini ya yang ditulis Parido ini sama saja. Iya. Jadi posisi di titik A gitu ya, berarti yang benar 0 energi kinetiknya ya. Karena ini kan jatuh gitu ya, tidak bersifat awal. Oke. Jatuh. Ya, terima kasih Pak Rito. Saya tulisin. Jadi di VA-nya 0 ya Pak ya? 0. Ya, 0. Kan VA-nya 0. Kemudian VA-nya ketinggiannya ya. Oke, kemudian untuk energi mekanik di titik C itu ya, berarti energi potensialnya yang 0. Ini kalian bisa anggap nolnya di sini gitu ya, potensialnya acuannya ini. Ya. Sama dengan 0. Jadi ini 0. Nah, kalau sudah, ya, sudah tinggal dimasukkan saja. Jadi kan masanya sama ya, jadi bisa ditulis seperti ini. Jadi langsung saja. Oke. Untuk G-nya pakai yang 10 ya. Jadi V-nya sama dengan akar 120 ya, atau sekitar 10,9 ya 9,45. Benar ya udah. Ya. Oke, yang lain? Bagaimana? Yang lain gimana? Yang lain, ayo. Jadi kalau cuma kecepatan akhir gitu ya, yang ditanya kecepatan dan posisi itu bisa pakai energi. Seringkali lebih mudah kalau pakai energi. Apalagi ini yang licin ya. Kalau misalnya pakai gaya gimana nyelesain ini? Susah. Ribet Pak, panjang. Harus ada kayak sentripetalnya. Iya.
Kecepatannya juga berubah tiap saat. Oke. Gimana Pak Indra, udah? Atau ada tambahan? Sepertinya sudah paham semua ya. Amin. Diem aja nih, bingung kami lah. Kalian nggak jawab. Mungkin ada yang masih belum paham, silakan nggak apa-apa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada mungkin ya bisa lanjut ke soal terakhir ya Pak. Atau terakhir, oke. Mana ya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Aduh. Tadi rapat apa Pak sama Purino? Jadi Purino ini Pak. Oh ini pasti sini. Nggak apa-apa. Tentang ini Pak, astrowisata Oh. di Waikanan. Mungkin di sini ada yang dari Waikanan. Ya, jadi kami mau mengembangkan apa? Wisata ya, khususnya wisata langit malam di Waikanan. Begitu Pak. Yang situs Purbakala kemarin tuh. Beda Pak, beda lagi. Ada lagi. Kalau kemarin kan di Lampung Timur ya, kalau tidak salah. Ini kalau Waikanan ya? Atau jauh? Di Waikanannya. Jadi jauh apa lebih dekat? Lebih jauh Pak, ini dekat dengan Sumatera Selatan. Oh. Ya, Mau ke sana juga nanti? mestinya Pak. Wah. Mau ikut silakan Pak. Saya punya anak istri masih Boleh diajak Pak. repot di jalannya. Liburan aja repot. Tidak liburan. Oke, nomor 5 ini. Bisa dibaca soalnya? Terbaca tidak? Sebuah benda A bermassa setengah kilogram bergerak lurus dengan laju konstan 10 meter per detik pada permukaan datar yang licin dan menembuk benda B bermassa 0,4 kg yang sedang diam. Setelah tumbukan, benda A bergerak pada arah theta, tangan tetanya 3/4, terhadap arah geraknya semula dengan besar kecepatan 4 meter per detik. Jadi ini tumbukan tapi 2 dimensi ya. Apa? Kerjain dulu ya, 2 menit.
Sudah selesai? Halo, suara saya masuk? Terdengar, Pak? Udah, Suaranya udah selesai belum ini? Gimana mau dibahas sekarang? Pas, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi kalian gambarkan dulu prosesnya ya. Atau Pak Hendra yang mau bahas? Pak Hendra atau saya? Pak Rito sih, lebih good. Oke. Ini ada benda A bergerak lurus kelajuan 10 ya. Lalu menunggu benda B. Jadi ada benda B, A, B. Masanya beda ya. Lalu B-nya diam kan. Kemudian setelah tumbukan, benda A bergerak pada arah tangan theta 3/4 ya. Tetanya berarti ke sana kira-kira. Jadi si benda A-nya ke sana. Sedangkan benda B-nya berarti kemungkinan sana ya. Ini sudutnya mungkin beda. Yang satu theta, kita anggap ini alfa. Oke. Gitu nggak? Kalian gambarnya gitu nggak tadi? Sudah sampai menggambar itu belum? Halo? Ada yang menggambar? Belum, Pak. Beda? Beda. Beda di mana ya? Atau gambar saya salah? Oke, sekarang kita coba cari itu dulu ya, tetanya. Kalau tangan theta sama dengan 3/4, maka ya kalian bisa cari pakai water ya, tetanya. Tapi kita mungkin nggak perlu. Kita cari sin tetanya berapa, cos tetanya berarti berapa. Ada yang bisa tahu caranya gimana? Berarti kan tangan itu kan berarti saya punya segitiga siku-siku, kalau ini 3, ini 4 kan, sehingga tetanya, tangan tetanya 3/4 ya. Berarti sin tetanya berapa? 3/5. 3 dibagi R-nya berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar gitu kan, 5. Sedangkan cos tetanya 4/5. gitu ya. Jadi nggak perlu benar. Terhadap arah geraknya dengan besar kecepatan, ini 4 ya. 4 meter per detik si A-nya, sedangkan si B-nya nggak tahu. Ini tadinya 10. Gitu bukan? Hubungan berdasarkan pada theta terhadap arah geraknya semula dengan besar kecepatan 4 meter per detik. Tentukan besar dan arah kecepatan benda B setelah tumbukan. Oke, sekarang kita ketika bicara tumbukan, kita gunakan hukum kekekalan momentum linear gitu ya. Jadi P sebelum sama dengan P sesudah tumbukan, gitu kan? P sebelumnya ini kita bicara 2 dimensi, jadi ini perlu dikasih aja. Kalau mau dikasih arah ya, biar gampang gitu ya, nggak perlu pakai vektor-vektoran, kita pisahin aja di arah X dan di arah Y. Kalau di arah X berarti ada MA V apa ya? V0A X. Ya, ya. Ditambah MB V0B arah X. Panjang banget keterangannya. Ini MA V berarti V apa? V final gitu ya. Final A arah X dan MB V final B arah X. Ya sudah, berarti ini
0,5 dikalikan berapa? 0 arah X 10 ditambah 0 gitu ya. Benda B-nya kan diam awalnya. Setelah tumbukan, VA-nya kan ada arah X dan ada arah Y kan? Jadi 0,5 dikalikan VA arah X. Kecepatan arah X-nya setelah tumbukan 4 dikalikan cos ya. Cos theta kan? Ditambah 0,4 dikalikan V final B arah X. Jadi 5 sama dengan 4 kali cosnya 4/5. Berarti 16 bagi 5 kali setengah. Berapa tuh? 16 bagi 10 ya. Berarti 1,6. V final B arah X. Ini enggak? Kalian sampai sini tadi? Halo? Apa? Kalau ini kan udah jelas ya. Berarti V final B arah X nya berarti berapa? 5 kurangi 1,6. Ini saya salah hitung enggak? Jangan saya salah hitung. Dibagi 0,4. Ketemunya 8,5. Oh, iya, Pak. Oke. Sekarang di arah Y berarti MA, VA, V0A arah Y ditambah MP, V0B arah Y sama dengan MA, V final A arah Y ditambah MP, V final B arah Y. Ini tadinya di arah Y gimana awalnya? A punya kecepatan di arah Y enggak sebelum tumbukan? 0 kan ya? MB-nya 0 juga. Kalau MA V final arah Y-nya berapa? 0,5 dikalikan ini berapa ini? 4 kita uraikan jadi tadi 4 cos dan 4 sin ya. Sin. Lalu ini karena V final Y B-nya harusnya akan ke bawah ya, karena ini biar 0. Jadi ini pasti jadi V-nya ini minus nanti ya. Jadi tambah MB V final B arah Y. Jadi ini 0 sama dengan 0,5 dikalikan 4 kali sin tetanya 3/5. 4 kali 3 bagi 5. 12/5. Kali setengah. 12/10. 1,2 berarti. Ini 0,4 kali V final ya. Jadi V final, V setelah tumbukan B arah Y sama dengan minus berapa? 1,2 dibagi 0,4 kan? Berarti 3 ya? 3 meter per detik. Oke, jadi kalau ditanya besar dan arah kecepatan B, maka V final setelah tumbukan ya, si B adalah akar dari 8,5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Berapa tuh? 9 ya. 9,101. 4 meter per detik. Kalau ditanya arah, berarti kalian jawabnya theta ya. Jadi bukan theta, alfanya ya di sini. Arahnya berapa sih gerakan? Kalau ditanya arah itu berarti jawabannya sudut ya. Jadi kalian kasih saja alfa. Jadi terhadap arah datangnya si A, si B itu mental ke arah alfa gitu ya. Relatif terhadap arah datangnya A. Cara nyari alfa gimana? Kalian bisa pakai tangan, bisa pakai cos, bisa pakai sin. Kalau tangan alfa berarti ini V final B arah Y dibagi V final B arah X ya. Berapa? Berarti minus 3 dibagi 8,5.
minus 19,44 derajat gitu. Kenapa minus? Ya tadi, theta itu kan harusnya ke sana muternya ya, anti clockwise. Ini alfa ke sana. Jadi minus 19,44 derajat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, tentukan impuls dan gaya rata-rata yang diterima benda B jika waktu kedua benda pertumbukan adalah 0,02 detik. Impuls dan gaya rata-rata. Jadi gayanya dianggap konstan gitu ya, selama 0,02 detik. Kalau impuls apa? Impuls itu kan delta momentum ya. Jadi kita, ya? Halo? Halo? Ada yang nanya tadi? Oh, enggak Pak, yang min 3/8,5 itu Pak. Kenapa? Kok saya min 19 itu kurang. Oke. Kan tangan alfa kan ini, padahal VB-nya itu kan bisa diuraikan VB arah X dan VB arah Y. Ini alfa juga ya. Nah, VB arah X-nya berapa? VB arah X-nya berapa? Kan 8,5. VB arah Y-nya yang ini itu minus 3 kan, ke bawah maksudnya. Berarti kan tangan alfa kan Y dibagi X kan, jadi VB-Y dibagi VB-X. Itu sama dengan tangan alfa. Jadi minus 3 dibagi 8,5 itu minus 0,35 sekian. Itu adalah tangan alfa. Jadi shift tangan, shift ans, ketemunya minus 19,44. Jadi besar sudutnya di sini ini 19,44 derajat gitu. Kenapa minus? Ya karena arahnya ke bawah. Gitu. Kalau kamu nggak mau minus ya nggak apa-apa, ini dipositifin. Tapi kamu kasih keterangan bahwa alfa itu arahnya ke bawah. Gitu. Nanti kalau nggak dikasih gitu, sudut itu kan ngukurnya harusnya dari positif sana ke atas gitu. Nanti dikira B-nya ke sana dong. Nggak masuk akal, nanti momentumnya ke arah Y positif semua. Kan momentum arah Y-nya harus 0. Ini 0, ini juga 0 harusnya. Terserah, mau dikasih minus tanpa keterangan atau positif, tapi kamu kasih keterangan arah theta, alfanya kemana. Dengan gambar sebetulnya sudah menunjukkan keterangan itu sih. Kalau kamu sertai gambar, it's fine. Oke, atau masih bingung? Yang B udah, sekarang yang C. Yang B, sekarang yang B. Perubahan momentum si B berapa? Berarti kan PB setelah tumbukan dikurangi PB sebelum tumbukan, gitu kan? Berarti gimana? Berarti M PB itu kan dikurangi 0 ya. Momentum awalnya 0. Artinya diam kan? Benar nggak? Yang dirasa. Jadi ketemunya berapa? 0,4 dikali 9,9. 3,6 sekian. Newton momentum itu apa sih? Newton detik ya. F kali T, F kali delta T. Atau kilogram meter per detik sama aja. Jadi impuls atau momentum itu satuannya ini, Newton detik atau kilogram meter per detik. Sama ya ini. Jadi atau impulsnya segitu 3,6, maka gaya rata-ratanya berapa? Delta P itu sama dengan F dikalikan delta T kan ya. Jadi F-nya sama dengan 3,6 dibagi 0,02. Jadi 180,28 Newton gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau enggak, lanjut. Energi kinetik sistem sebelum dan sudah tumbukan. Nah, ya. Berarti sebelum tumbukan, energi kinetiknya cuma si A aja ya, setengah MA V0A kuadrat. Gitu. Sama dengan berapa? Energinya si B kan 0 kan? Ini tambah 0. Ya diem. Sedangkan sesudah tumbukan, itu EK-nya sama dengan setengah MA V final A kuadrat tambah setengah MB V final B kuadrat. Harusnya akan lebih kecil energi sesudah tumbukannya. Kenapa ya? Karena ini tidak lenting sempurna kayaknya. Kalau lenting sempurna, ya nggak tahu sih. Perlu dicek. 0,5 dikali 0,5 dikali kayaknya berapa tadi? 10 ya? 10 kuadrat. Jadi energi kinetik awalnya sebelum tumbukan 25 joule ya. Jangan setelah tumbukan 0,5 dikali 0,5 dikali V final A-nya berapa? 4 ya. 4 kuadrat sama dengan 4 ditambah 0,5 kali 0,4 dikali 9. 9,0144 20,5. Oke, joule ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa energi kinetik sebelum tumbukan itu lebih besar dibanding setelah tumbukan. Normal berarti ya. Berarti ini lenting sebagian. Kalau misalnya energi kinetiknya sama, berarti itu lenting sempurna. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Sudah pusing? Besok udah siap? UTS? Kapan ya? Yang untungnya kayaknya belum. Aduh. Hah? 9 besok UTS-nya. Aduh, momentum. Moga nggak kayak gini kalau besok, Pak. Boleh Kenapa? nggak, Pak? Kenapa? Moga nggak kayak gini soalnya besok. Semoga nggak kayak gini. Gimana? Iya, momentum. Mungkin nggak kayak gini soalnya kan besok Pak katanya. Kenapa? Kan ini soalnya mudah. Biasanya tiap tahun soalnya lebih susah ya dari tahun sebelumnya. Bapak, kalau besok UTS nanya Bapak boleh nggak? Iya Pak. Bukan nanya saya. Biar nilainya bagus, Bapak. Iya sih, tapi nanti saya dipecat. Iya lah Pak, boleh lah Pak. Nanti saya dipecat, kamu dipecat dari Tera. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Saya doakan semoga kalian sukses UTS-nya. Amin amin. Paling nggak lulus semua gitu ya. Kalau Amin. atau B gitu ya, nggak C atau D. Jangan nilai D ya, kalau nilai D nggak bisa ngulang. Amin Pak, amin. Terus jangan nanya remedi ya. Ya. Kuliah tuh nggak ada remedi, adanya ngulang tahun depan. udah bukan zamannya remedi lagi. Kalau kalian nggak siap kuliah ya ngulang tahun depan lagi. Wow. Jangan takut ya. Iya Pak. Ya begitulah hidup. Hidup memang berat. Dadah, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ditemukan data itu. Terima kasih, Pak.
Makasih Pak. Izin les, Pak.